Mari saya ajak jemaat untuk membuka satu bagian di dalam Alkitab. Kita baca di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Jemaat sudah dapat? 1 Petrus pasalnya yang kelima. Kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat 6, 7, 8, 9. Jemaat silakan baca dalam hati. Saya mulai dari ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami jemaatmu ya Tuhan, sudah berkumpul pagi menjelang siang dalam persekutuan kebaktian berjemaat, dan setelah kami bernyanyi, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman. Pimpin kami semua ya Tuhan, biarlah kami dikuatkan dan diarahkan lewat kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa tema besar dari kitab Petrus ini adalah tentang penderitaan. Penderitaan orang Kristen bisa saja menderita. Dan akhir dari surat ini, ketika Petrus membahas tentang bagaimana tugas yang Tuhan percayakan kepada dia, yaitu menggembalakan domba-domba, dan dia jadi seorang gembala pada waktu itu. Dan kita melihat ada satu penutup yang sangat penting juga kita renungkan, mulai dari ayat yang ke-7 dan sampai dengan ayat yang ke-9 kita tadi. Katanya dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan, karena nanti ada saatnya kita akan ditinggikan pada waktu itu. Apanya? Itu pada saat kemuliaan kita sebagai orang percaya. Tetapi katanya apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi ada pesan bahwa Tuhan memelihara kita. Dalam banyak penderitaan dalam konteks ini, percayalah bahwa Tuhan memelihara orang-orang percaya. Tetapi Petrus juga mau memperingatkan kepada kita bahwa jangan lengah, karena di sekitar kita masih ada yang namanya iblis sebagai lawan. Tuhan memelihara kita, tetapi ingat, ya iblis masih eksis. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti katanya apa? Singa yang mengaum. Kita punya Tuhan, tapi sejak dulu Tuhan punya musuh namanya iblis. Kita mesti luruskan dulu ya beberapa pandangan. Ada orang yang bilang iblis itu diciptakan lah dan seterusnya. Apalagi dari agama-agama sebelah percaya bahwa iblis itu diciptakan. Kalau kita tidak percaya iblis itu diciptakan, artinya kita tidak percaya Tuhan menciptakan langsung iblis. Tidak. Gitu. Jadi iblis itu dari mana? Iblis itu adalah malaikat yang jatuh, malaikat yang memberontak kepada Tuhan, namanya Lucifer. Kemudian dia berontak kepada Tuhan, dan akhirnya setelah memberontak dia disebut sebagai iblis, bukan malaikat lagi. Dia disebut sebagai iblis. Iblis itu artinya apa sih? Iblis artinya lawan. Iblis itu artinya musuh Tuhan. Kalau dulu dia melayani bersama-sama dengan Tuhan di surga, si Lucifer ini. Tetapi ketika dia melawan Tuhan, ketika dia memberontak kepada Tuhan, maka namanya bukan malaikat lagi. Namanya adalah iblis, yang artinya lawan atau musuh. Ada beberapa bagian di dalam Alkitab yang
mengisyaratkan tentang pemberontakan iblis. Misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-14, sudah kita buka. Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya mulai ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, ini konteksnya memang bicara tentang Raja Babel, Nebukadnezar. Nebukadnezar yang kita tahu pada waktu itu berapa kali dia melawan Tuhan, mengejek Tuhan, akhirnya Tuhan bikin dia jadi lembu. Tetapi dalam pesan rohaninya ini juga sedang bicara kepada oknum yang ada di balik Nebukadnezar. Nebukadnezar ini raja yang tidak percaya Tuhan, dan kehidupan Nebukadnezar adalah jahat. Jadi siapa oknum yang ada di balik Nebukadnezar ini? Siapa? Ya Lucifer itu. Oleh sebab itu dalam ayat 12, kata putra fajar itu dari kata Lucifer. Kalau Anda cek dalam bahasa Inggris, itu Lucifer. Jadi katanya Lucifer, hai bintang timur, putra fajar, Lucifer, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Jadi memang kalau kita bicara, ini bicara kepada dua oknum ganda. Yang pertama secara fisik, yaitu ya Nebukadnezar, yang akhirnya atau Babel itu sendiri yang akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Dan yang kedua ini bicara kepada siapa? Ya, iblis yang ada di dalam di bawah naungan yang menaungi Babel. Nah, kitab Yesaya itu ada dua jenis penggenapan nubuatan. Penggenapan jangka pendek, kemudian yang kedua penggenapan jangka panjang. Kenapa perlu penggenapan jangka pendek? Supaya bermanfaat kepada orang yang hidup pada hari itu. Artinya supaya ketika orang Israel baca ini, orang Israel akan memahami sejarah hari itu seperti itu benar terjadi. Artinya Babel benar-benar hancur di tangan siapa? Media Persia, di tangan media Persia. Yang kedua ada penggenapan jangka panjang. Nah, ini memang secara jangka panjang itu akan digenapi oleh antikristus Babel besar, Babel rohani. Itu kapan? Yaitu nanti pada akhir zaman nanti. Tetapi ada satu pesan rohani di balik semua Babel, baik Babel yang ada pada saat itu dan Babel rohani nanti siapa? Yaitu iblis itu sendiri. Dan sekali lagi iblis katanya dulu dia Anda bersama-sama dengan tetapi dia jatuh, dicampakkan di bumi. Karena apa? Alasannya ada dalam ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Baca ayat 14 terakhir saja. Ayat 14 terakhir dibilang ini, hendak menyamai yang maha tinggi, engkau hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, inilah, jadi Lucifer itu punya keinginan ingin menyamai Tuhan. Oleh sebab itu dia dilemparkan ke bumi. Dulu ada satu pendeta kan ajarin satu isu teologi, katanya tidak bisa menemukan kesalahan iblis itu apa. Jadi Tuhan Yesus harus buktikan. Ya Alkitab sudah buktikan kesalahan iblis. Dia mau menyamai yang maha tinggi. Oleh sebab itu dia dicampakkan katanya ke dalam ke bumi dan nantinya akan dihukum ke dalam api. Kemudian satu ayat lagi yang bicara tentang kejatuhan iblis. Yeskel 28. Yeskel pasalnya yang ke-28. Yeskel pasalnya yang ke-28. Kita bisa baca. Sebenarnya kalau mau baca mulai dari ayatnya yang ke-12. Mulai dari ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Karena panjang saya akan baca agak cepat. Mulai dari ayat yang ke-12 sampai 18. Hai anak manusia,
katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah, bukan ayat 12, tadi saya baca ayat 2 lagi. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suara ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lasurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi engkau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi dan di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Jadi kalau kita perhatikan, ini bicara kepada Raja Tirus. Tetapi ada beberapa hal yang memang kita harus curigai. Apakah benar-benar kepada Raja Tirus semuanya? Memang Raja Tirus adalah raja yang tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia dihukum oleh Tuhan juga. Ini adalah raja Persia yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan hukum juga. Dan kita tahu bahwa Persia akhirnya hancur di tangan Yunani oleh Alexander Agung. Tapi saudara yang sedang kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang tidak merujuk kepada Raja Tirus, tetapi kepada oknum di balik Raja Tirus, yaitu Lucifer itu sendiri. Misalnya ketika bicara kepada apa? Gambar dari kesempurnaan, engkau penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden. Raja Tirus tidak pernah tinggal di Taman Eden. Kalau Raja Tirus hidup di tahun 400-an, ya kan, sebelum Tuhan Yesus datang, Taman Eden udah nggak ada. Memang Taman Eden adalah tipologi dari surga. Oke, banyak orang bilang begitu dan tidak ada masalah. Tetapi kapan Raja Tirus itu ada di surga? Enggak pernah. Nah, kemudian kita juga bisa lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-14. Kuberikan tempatmu dekat apa katanya? Kerub. Kapan Raja Tirus di kerub? Kerub itu penjaga kemuliaan Tuhan yang ada di surga. Jadi ini bukan Raja Tirus. Ini bukan semuanya bicara tentang Raja Tirus. Betul, ada hal yang bicara kepada Raja Tirus, nanti dia akan dihukum. Tetapi ini sebenarnya lebih banyak bicara kepada, kita bilang, kuasa di balik Raja Tirus ini, kuasa jahat. Yaitu siapa? Lucifer yang akhirnya memberontak kepada Tuhan. Katanya, engkau, katanya apa? Kuberikan tempatmu di dekat kerub dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Engkau sombong karena kecantikanmu dan engkau kubuang ke bumi. Jadi inilah cerita tentang pemberontakan Lucifer. Yang dulunya dia adalah malaikat yang disegani. Ada 3 malaikat yang disegani di surga, yang terdapat dalam Alkitab, yang disebut sebagai archangel. Yang pertama adalah Gabriel, yang kedua adalah apa? Lucifer. Kemudian yang ketiga itu bukan Rafael, bukan Nathanael. Saya lupa. Apa? Mikael. Nah, malaikat perang. Kalau orang-orang Katolik ada sebut Rafael, tapi kita nggak percaya itu karena nggak tercatat dalam Alkitab. Seperti itu. Jadi ada Mikael, ada Gabriel, dan ada Lucifer. Ada orang-orang teologi sudah sebut mereka sebagai malaikat penjaga atau archangel. Dan salah satu yang memberontak adalah Lucifer. Dan dalam pemberontakan Lucifer, katanya dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat untuk ikut sama-sama memberontak dengan dia. Jadi kalau orang Kristen, teologi yang benar tentang iblis itu adalah seperti apa? Iblis itu adalah malaikat yang jatuh memberontak kepada Tuhan. Nah, itu yang benar. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis langsung, nggak pernah. Kalau Tuhan menciptakan iblis langsung itu aneh, sama dengan Tuhan menciptakan kejahatan. Betul tidak? Kalau bayangkan Tuhan menciptakan iblis, langsung ada iblis. Kemudian ada banyak kejahatan di dunia ini.
Berarti sama dengan kita bilang Tuhan itu penyebab kejahatan. Jadi malaikat itu ada banyak hal sama seperti manusia. Yaitu apa? Mereka itu punya kehendak bebas, punya akal budi, dan punya hati nurani. Oleh sebab itu katanya malaikat itu menyelidiki segala sesuatu karena mereka punya akal budi. Mereka belajar dari sejarah-sejarah manusia. Tetapi mereka tidak punya rancangan keselamatan. Oleh sebab itu salah satu dosa yang tidak terampuni adalah dosa malaikat. Tidak ada penebusan untuk malaikat. Sebab anak manusia datang untuk apa katanya? Ya untuk manusia itu sendiri. Dan akhirnya dia menjadi iblis. Dan akhirnya kita tahu bahwa iblis ini menjadi musuh Tuhan dan menjadi musuh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita kembali ke dalam pembacaan Alkitab tadi, di situ dikatakan adanya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Tetapi ingat, ada lawanmu yang namanya apa? Iblis. Dia berjalan-jalan di sekelilingmu, mengaum seperti singa. Kalau singa sudah lihat makanan gimana? Pernah kalau kita ke kebun binatang Bandung lah, Lembang. Kalau kita ke tempat singa, kalau dia lagi lapar, galaknya minta ampun, betul tidak? Kalau singanya lagi lapar atau harimau lagi lapar, kita lewat di depan kandang itu rasanya dia mau terkam kita. Cuma nggak bisa terkam karena apa? Ya ada kandang. Kalau nggak ada kandang kita sudah habis dimakan dia. Nah, Tuhan atau firman Tuhan mengumpamakan iblis itu seperti itu, seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam kita kapan saja. Oleh sebab itu saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mau belajar Alkitab, banyak cara iblis pakai untuk menghancurkan kekristenan. Banyak cara iblis pakai untuk apa? Supaya orang-orang itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah hari ini kita mau belajar beberapa hal. Bagaimana kegiatan-kegiatan iblis. Yang pertama dalam hubungannya dengan apa? Dalam hubungannya dengan Tuhan, dan yang kedua dalam hubungannya dengan orang percaya. Yang pertama, dalam hubungan dengan Tuhan, iblis itu berusaha untuk menghancurkan atau mengaburkan otoritas yang Tuhan percayakan atau Tuhan berikan kepada manusia. Dan itu dimulai sejak kapan? Itu dimulai sejak Taman Eden. Anda ingat ketika Tuhan taruh manusia di Taman Eden, manusia pertama itu siapa? Adam dan Hawa. Tuhan kasih tahu kepada Adam dan Hawa, Adam, Hawa, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya. Tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, buah pohon kehidupan, jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti akan mati. Tuhan kasih aturan, Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih firman kepada Adam dan Hawa. Tetapi apa yang terjadi kalau kita buka di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga? Kejadian pasalnya yang ketiga. Ayat 1 dan ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang keempat. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ayat 1 bilang, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Ini ular ini adalah iblis itu sendiri. Tentulah Allah berfirman. Ini iblis ngomong bilang apa kepada Hawa? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Iblis ngomong pakai siapa? Iblis ngomong pakai nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman. Wah, kalau hari itu iblis bilang saya punya firman, belum tentu Adam dan Hawa percaya. Oleh sebab itu supaya Adam dan Hawa percaya dan manusia terkecoh, manusia tertipu, oh dia pakai nama Tuhan. Tentulah Allah berfirman katanya. Kemudian ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman. Hawa juga nggak mau kalah, dia tahu firman Tuhan. Karena Tuhan perintahkan langsung kepada Hawa. Allah berfirman katanya apa? Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi kita perhatikan lagi, itu iblis ngomong apa ayat yang keempat? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bilang akan mati, tetapi iblis datang bawa nama Tuhan, dia bilang kamu tidak akan mati. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iblis menghadirkan otoritas yang palsu. Pakai Tuhan, tapi isinya beda. Tuhan bilang kalau makan pasti akan mati. Iblis bilang kalau makan tidak akan mati. Tidak akan mati. Sekarang Adam dan Hawa percaya kepada siapa?
Mau percaya kepada Tuhan atau mau percaya kepada iblis. Dan akhirnya kita tahu ceritanya, Adam dan Hawa lebih percaya kepada iblis. Nah, ini yang kita bilang bahwa iblis menghadirkan otoritas-otoritas palsu. Mulai dari Taman Eden sampai hari ini. Kalau kita bicara otoritas palsu itu banyak. Otoritas palsu itu bisa bilang tandingan firman-firman palsu. Kitab-kitab palsu. Kita yakin bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Oh, sekarang ada berapa banyak Alkitab yang menyebut dirinya sebagai firman Tuhan. Itulah firman-firman palsu. Oh, bukan hanya kitab-kitab. Kadang ada orang yang bilang saya bernubuat, saya melihat. Oh, itu firman palsu, saudara. Karena setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi firman yang berasal dari Tuhan, baik tertulis maupun secara lisan. Jadi kenapa sekarang ada orang bilang, oh saya mimpi, kemudian mimpi ini adalah dari Tuhan. Saya bernubuat dan nubuatan ini adalah dari Tuhan. Saya punya visi dan visi ini adalah dari Tuhan. Dan semuanya pakai nama Tuhan. Seakan-akan Alkitab tidak cukup untuk memberitahukan tentang Tuhan. Kita tahu bahwa ini bukanlah kebetulan. Semua ini dirancang oleh iblis. Supaya apa? Supaya semakin banyak manusia tertipu dengan otoritas-otoritas palsu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena berapa banyak orang yang tertipu dengan otoritas-otoritas palsu. Oke, kita nggak usah bicara tentang agama yang disebut. Dan jelas agamanya sudah beda. Di dalam Kristenan sendiri, berapa banyak orang yang tertipu dengan otoritas-otoritas palsu. Ada orang tiba-tiba bilang, oh Tuhan Yesus mau datang besok. Mau datang besok benar. Itu. Tuhan Yesus akan datang di Jawa Barat. Tuhan Yesus akan datang di Kupang. Tuhan akan datang di mana? Macam-macam. Dikasih tahu. Kemudian ada banyak orang yang tidak kritis, tidak pakai hikmat dengan baik. Berpikir bahwa kita mau jual harta kita mungkin karena Tuhan Yesus mau datang dan seterusnya. Nah, ini otoritas-otoritas palsu. Jadi sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, jadi melahirkan otoritas-otoritas palsu atau kita bilang firman-firman palsu. Dan kekristenan tidak luput dari tipu muslihat itu. Karena satu-satunya cara untuk menghancurkan Kristen itu harus dari dalam. Kalau menghancurkan dari luar, ya mungkin orang Kristen akan tertipu. Artinya dengan penganiayaan orang Kristen itu semakin tertipu. Tetapi iblis melahirkan otoritas palsu. Supaya apa? Supaya iman orang Kristen itu ditipu. Banyak yang tertipu, saudara. Banyak yang tertipu. Nabi-nabi palsu. Jelas kan? Tuhan Yesus bilang nanti hari kemudian akan ada nabi-nabi palsu dan Mesias palsu. Oh, berapa banyak orang mengimani itu. Ketika ada bercak katanya muka Tuhan Yesus di tembok, itu Tuhan Yesus benar. Sampai orang sembah-sembah, sampai orang nangis, Tuhan, Tuhan Yesus dan seterusnya. Padahal Tuhan Yesus sudah kasih tahu, kalau ada orang datang kasih tahu, lihat Mesias ada di padang gurun, lihat Mesias ada di tembok, jangan kamu percaya. Matius 24, coba kita buka. Matius pasal yang ke-24. Kemudian ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Matius 24 ayat 23 sampai 26. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan apa? Tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan. Bukan menyesatkan orang-orang non-Kristen, orang-orang pilihan katanya. Camkanlah ayat 25. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya, atau janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Ini ayat sudah jelas. Sekarang tidak ada lagi penampakan Tuhan Yesus, tidak ada. Mau di padang gurun kek, mau di bilik-bilik kek, mau di tembok-tembok, tidak ada. Tuhan Yesus sendiri yang kasih tahu. Tuhan bilang apa? Jangan kamu percaya. Karena yang sekarang Tuhan tuntut kita kepada kita adalah iman karena belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus bicara dengan orang-orang pada waktu itu, berbahagialah kamu yang melihat dan percaya, tetapi lebih berbahagia
yang tidak melihat namun percaya. Kita yang tidak melihat namun percaya. Kenapa? Karena kita beriman karena belajar. Sekarang bukan karena iman karena melihat-lihat lagi, tidak. Gitu. Yesus datang kedua kali, itu bukan datang untuk menampak-nampakkan diri lagi. Kalau dia sudah datang kedua kali berarti apa? Berarti datang penghukuman di dunia akhir zaman. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, jadi jelas di situ, jangan kamu percaya. Bahkan ayat 27 bilang apa? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan anak manusia. Nanti kedatangan anak manusia ada. Banyak orang Kristen percaya seperti itu. Yesus penampakan. Saya sudah pernah ceritakan di medsos itu, orang posting satu gambar laut yang indah, laut yang kalau kita ketik di Google laut atau sea, ya kan, wallpaper pasti keluar gambar itu. Kemudian dia edit di Photoshop, tempel gambar Yesus itu yang kayak di kalender itu yang gini-gini, yang memberkati ini. Katanya Yesus ada di atas Laut Jawa, lah diberkati apa? Laut Jawa supaya apa? Supaya itunya melimpah, panen ikannya melimpah-melimpah. Jadi itu penampakan Yesus di Laut Jawa. Saya bilang, saya orang nggak jago Photoshop, saya tahu itu editan. Saya orang nggak jago Photoshop, tapi tahu itu editan. Yang pertama, kamu ketik aja kata kunci si laut yang indah, ya kan? Pasti keluar gambar itu untuk wallpaper. Saya komen di situ gitu loh. Orang balik marah ke saya, itu orang yang nggak beriman yang kayak gitu. Dia bilang saya nggak beriman. Kadang kita mau ngomong yang benar itu selalu dicemooh, bayangin. Gitu. Saya bilang itu gambar yang banyak di kalender yang kamu tinggal crop, kemudian masukin, ditempelin di atas itu, selesai. Jadi masih banyak orang berpikir itu Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus. Ya kita bilang oke, Tuhan Yesus berkati. Nah, tapi bukan berarti itu benar Tuhan Yesus gambar. Itu gambar yang sehari kita lihat di internet kok. Ada yang bilang amin, terpujilah nama Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati laut kami hari ini. Yang bikin konten kan ya, kejar like, betul tidak? Pengguna medsos ribuan sih lainnya, ratusan ribu lainnya. Ada yang ngasih bintang, ada yang ngasih bintang. Itu 12 bintang itu berapa ribu rupiah lah. Bayangkan kalau 10 ribu bintang. Orang ngasih bintang 10 ribu bintang kali 12 ribu. Kali 12 ribu kalau salah. Kalau Facebooknya sudah profesional dashboard, dia bisa dapat uang di situ. Jadi orang kasih bintang lewat GoPay. Tapi nggak mau dengar. Ada berapa orang yang sadar kayak kita ini sadar artinya itu bohong. Ini dicemooh juga, saya baca komentar-komentar. Ada yang bilang itu bukan Tuhan Yesus, itu gambar yang diedit. Kurang beriman. Ini tanda-tanda orang Kristen. Semuanya dibilang itu semua. Saudara sedang Tuhan Yesus. Jadi iblis datang untuk memalsukan otoritas, memalsukan firman, supaya sebanyak mungkin orang Kristen itu apa? Ya, percaya kepada otoritas yang palsu. Ingat waktu peristiwa pencobaan di padang gurun, ketika iblis mau datang coba-coba Yesus. Dan percobaan yang terakhir apa? Coba kita buka Matius pasal 4. Matius pasal 4. Matius pasal yang keempat, ayat 8. Matius pasal 4 ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemuliaannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 10, Yesus bilang apa? Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus apa? Menyembah Tuhan Allahmu dan harus kepada dia saja engkau berdoa. Tuhan kasih tahu siapa Tuhan, siapa yang bukan Tuhan. Iblis mau sok-sokan kasih, saya mau kasih semuanya kalau kamu sembah saya. Nah. Karena ada otoritas palsu, maka hasilnya apa? Maka hasilnya kekristenan palsu, jelas. Hasilnya pelayan-pelayan palsu. Dan di masa rasul sudah ada hal-hal seperti ini. Bukan baru sekarang. Pelayan-pelayan palsu. Coba kita buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Pelayanan palsu, Kristen palsu. 2 Korintus pasalnya yang ke-11
2 Korintus pasalnya ke-11. Coba kita baca ayat 14 dan ayat yang ke-15. Oh, dari ayatnya yang ke itu deh, ayat 13 sorry. Ayat 13 sampai dengan 15. Sebab orang-orang ini adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab katanya apa? Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi hati-hati kalau ada orang yang bilang lihat Tuhan, jangan-jangan iblis yang bilang. Karena iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi tipu muslihat itu menghasilkan yang palsu-palsu semua. Pelayanan-pelayanan palsu. Roma 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga kita sudah baca, ayat tinggal usah buka lagi. Paulus bilang, aku berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan. Kenapa? Karena katanya ada orang-orang di antara kamu yang kelihatan giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang tanpa pengertian. Rajin saudara, tapi tanpa pengertian yang rajinnya minta ampun. Rajin minta ampun. Mungkin jam kebaktian mereka lebih banyak daripada kita. Jam kumpul mereka lebih banyak daripada kita. Jam terbang mereka di atas mimbar lebih banyak daripada kita. Tetapi bukan itu jaminan dia benar atau berasal dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus, karena firman Tuhan sendiri yang bilang katanya ada orang yang kelihatan giat, rajin, tetapi tanpa pengertian yang benar, rajin yang benar. Mormon tawarin bule-bule untuk keliling. Bule-bule cowok-cowok kantong dari Amerika untuk keliling-keliling di Bandung. Bangunan beberapa sudah tahu. Datang ke rumah-rumah, ya kan? Datang ke ibu-ibu yang ada anak cewek di situ. Ada elder Mormon, kantong. Baik-baik enggak? Baik-baiknya minta ampun. Baik, menurut saya baik. Mereka kalau keliling Bandung itu enggak pakai motor. Pakai apa? Sepeda. Pakai sepeda, boleh-boleh pakai sepeda. Pakai sepeda. Jadi mereka pakai sepeda gunung poligon karena kan Bandung ini kan itu banyak pegunungan, jadi harus pakai sepeda seperti itu. Kemudian baju putih hitam yang rapi itu dilengkapi dengan apa? Rompi tukang parkir. Karena kalau rompi tukang parkir itu kan kalau malam-malam nyala kan? Nyala. Nggak malu dia. Kalau pendeta yang mega cat belum tentu mau. Nggak ada mau. Datang dia ke rumah-rumah. Dan kalau kita ngobrol waktu itu ada perkampungan mereka itu cowok-cowok yang lulus SMA, yang elder ini, anak muda yang lulus SMA, yang sudah berjanji ke gereja 2 tahun itu harus melayani Tuhan dulu sebelum pergi. 2 tahun loh. 2 tahun. Jadi dia lulus SMA, itu akan diutus oleh gereja ke negara-negara lain. Nggak boleh pegang smartphone. Oleh sebab mereka bawa Nokia yang 3315, 3310, Nokia jadul. Nggak ada smartphone di waktu mereka cerita ke kita. Jadi gimana caranya komunikasi dengan orang tua? Harus lewat gereja. Di dalam handphonenya yang kecil itu ada kontak-kontak orang-orang yang dihubungi, termasuk kontak saya. Oleh sebab itu setiap kali pergantian elder pasti saya dihubungi terus. Pak Billy ada di kos nggak? Dia udah tahu saya ngekos, bayangin. Karena sudah dikasih tahu ini ngekos loh orangnya. Sudah dikasih tahu. Pak Billy ada di kos nggak? Kami bisa ke sini enggak? Saya bilang ya sini, datang aja. Dia datang, tawarin doktrin Mormon, bawa Alkitab Mormon. Masalahnya nabi Mormonnya nikah banyak istri. Rajin atau tidak? Rajin. Saksi Yehova, bawa perempuan tua 1, perempuan muda 1 yang cantik, yang masih junior, keliling rumah, naik angkot bawa payung. Kalau Anda lihat ada 2 perempuan bawa payung, pakai baju putih hitam, itu berarti saksi Yehova. 2 perempuan datang ke rumah, tawarin pengajaran saksi Yehova. Atau kan saksi Yehova percaya bahwa Yesus bukan Tuhan, kan? Dia kasih perhatian ke ibu-ibu, karena dia ibu kan.
Bapak-bapaknya lagi belajar kan cuma ibu-ibu di rumah nih. Ibu-ibu. Kalau ada anak cowok di rumah kan, ibu di rumah apa-apa nggak gereja itu kita ada siusan tuh. Senang. Rajin atau tidak? Rajin juga. Terus waktu itu kalau ada nonton TV, yang sering disikat masa itu karena penginjilan di rumah itu orang Sakti Jehova yang bagi-bagi cerita, dan mereka nggak takut lagi dipukul orang, ditampar orang. Rajin sekali. Tetapi tanpa pengertian yang benar, menghadirkan apa? Firman palsu. Di sini dalam 2 Korintus dikatakan katanya, jangan heran sebab malaikat menyamar sebagai malaikat, sebab iblis menyamar sebagai malaikat sebagai malaikat. Tetapi isinya apa? Isinya membawa kita kepada Allah. Jadi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi inilah bagaimana iblis mencoba menipu kita, menipu manusia dengan firman-firman yang tidak sesuai dengan Alkitab, di luar Alkitab. Sekarang banyak kekristenan yang sifatnya okultisme. Oh banyak juga. Ada suatu buku yang cukup menarik, ditulis oleh Pak Jonas Situmorang. Bukunya adalah okultisme dalam kekristenan. Dia bahas tuntas tentang praktek-praktek yang benar dalam Kristen, termasuk mujizat-mujizat palsu. Saya senang. Anda bisa baca. Judul bukunya bukan itu, tapi judul bukunya Eksistensi Dunia Roh. Tapi ada pembahasan tentang apa? Okultisme dalam kekristenan. Bagaimana okultisme dalam kekristenan? Orang mengenal okultisme itu dalam agama animisme, agama adat-adat. Tapi ingat, iblis bawa itu di dalam gereja semua. Dan orang senang dengan itu. Oleh sebab itu orang senang dengan hal-hal yang ajaib, betul tidak? Orang senang dengan hal-hal yang ajaib. Saudara yang sedang tonton kita Yesus. Jadi inilah yang mau dilakukan oleh iblis supaya kekristenan itu. Dia seperti singa yang mengaum, yang siap menerkam siapa saja, termasuk kita yang ada di dalam. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai jadi apa? Jadi tangkapan iblis. Wah, iblis kalau sudah tangkap kita begini. Dan iblis akan menangkap kita dengan cara yang halus. Iblis akan menghalangi pertumbuhan iman kita mungkin dengan siapa? Ya mungkin dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi bisa menjadi penghalang. Dan iblis bisa pakai semuanya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kita akan melihat bagaimana nubuatan Alkitab semakin banyak orang tersesat karena kerja iblis. Menghadirkan injil-injil palsu. Itu jelas, injil-injil palsu. Injil yang ditambahkan dan Injil yang dikurangi itu banyak. Itu dalam kitab Galatia Paulus bilang tertutuplah. Kalau ada orang yang mengajarkan Injil yang lain, kan penyimpangan Injil itu ada 2 macam. Menambahkan Injil dan yang kedua apa? Mengurangi Injil. Ada orang yang mengajarkan bahwa iman tidak cukup, harus tambah dengan karunia bahasa lidah. Iman tidak cukup, harus tambah dengan perjamuan kudus. Iman tidak cukup, harus tambah dengan baptisan kudus. Oleh sebab itu pakai istilah kudus semua. Karena bagi mereka iman itu tidak cukup. Kemudian ada orang yang mengurangi Injil itu. Iman misalnya apa? Cuma sebagian orang yang dipilih, sebagian orang dihukum di neraka tanpa harus beriman. Macam-macam. Iblis menghadirkan Injil-Injil yang palsu. Iman tidak cukup, harus tambah dengan pelihara Sabat hari Sabtu. Iman tidak cukup, harus tambah dengan apa? Harus tambah dengan larangan makanan halal dan makanan haram dan seterusnya. Ada macam-macam. Kalau kamu makan babi walaupun beriman, kamu menyakiti Tuhan dan bisa masuk neraka dan seterusnya. Pengajaran yang aneh. Padahal daging babi enak dia makan. Macam-macam. Jadi iman itu tidak cukup. Ada yang bilang, kalau kamu beriman, kamu pasti akan kaya. Pasti akan kaya. Kita bilang tidak. Orang yang beriman pasti diberkati. Diberkati ya. Tuhan berkati kita dengan cara apapun bisa. Nah, iblis mau menghancurkan kekristenan sekali lagi dengan cara-cara yang demikian. Kerohanian yang palsu. Coba kita buka 1 Yohanes 2. 1 Yohanes pasal 1. 1 Yohanes pasal yang kedua.
Ayat 18 sampai 22. Jelas ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 22. Saya akan baca. Anak-anakku, waktu itu adalah waktu yang terakhir, dan seperti itulah kamu telah dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit dan banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-19. Memang mereka berasal dari siapa namanya? Antara kita. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Berasal dari antara kita tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya, kenapa tidak sungguh-sungguh? Ya, karena tidak mengajarkan kebenaran. Tapi dari antara kita. Maksudnya disebut sebagai antikristus. Penyesatan yang dari dalam, dari atas mimbar. Kemudian katanya apa? Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita dan seterusnya dan seterusnya. Ini jelas. Itu ya, iblis pakai banyak hal supaya orang Kristen termasuk dalam kerohanian-kerohanian yang palsu. Dan akhirnya semakin banyak orang tertipu dan akhirnya menjadi orang Kristen yang apa? Orang Kristen jasmania. Coba kita buka dalam 2 Timotius 3. Orang Kristen yang hari Minggu ke gereja, tapi tidak ngerti Kristen itu apa. 2 Timotius pasal yang ke-3. Ayat yang ke-5. Bila apa? Secara lahiriah mereka apa katanya? Menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan pergaulan. Secara lahiriah, jadi ya badannya ada di gereja, badannya hari Minggu masuk gereja, tetapi bukan orang yang sungguh-sungguh cinta kebenaran, mengerti kebenaran. Saya bilang separasi dengan orang-orang itu. Bukan musuhi, tetapi artinya jangan ikuti gaya hidupnya, jangan ikuti. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jadi kita mesti sadar dan kita mesti mewas diri. Jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap iblis. Masuk dalam perangkap iblis. Ya, kenapa kita selalu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang ketat di gereja ini, supaya kita jangan jadi orang Kristen yang masuk neraka. Berarti orang Kristen yang masuk neraka rugi kan? Orang Kristen yang masuk neraka itu ruginya ditanggung. Nah, sudah jadi Kristen minoritas masuk neraka. Tetapi jadilah orang Kristen yang apa? Punya iman yang benar. Sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya jaminan akan diselamatkan. Kalau orang Kristen yang masuk neraka ya macam-macam. Dalam PA kemarin, karena PA-nya anak muda, ya akhirnya kemarin saya coba banyak hal bicara tentang keselamatan. Ya, kebanyakan dari anak muda itu merasa diselamatkan. Tapi saya kasih tahu kepada mereka, orang yang benar-benar diselamatkan ini harus begini. Mulai merenung. Anak-anak SMA, saya sudah diselamatkan apa juga. Orang yang diselamatkan itu orang Kristen yang diselamatkan, orang Kristen yang lahir baru. Lahir baru itu seperti ya kehidupan yang benar di hadapan kita. Saya kasih tahu, karena di anak muda saya kasih tahu, saya sudah melewati anak muda. Apa yang kalian jalani sekarang saya sudah lewati semua. Saya bilang, saking bandelnya saya dulu, saya dinyatakan hilang oleh orang tua saya. Orang tua saya masih hidup. Dulu memang nggak ada handphone, tapi bisa dapat kabar dari ibu kos dulu. Ibu kos pun bingung, nggak pulang-pulang juga, dia udah 6 bulan di kos katanya. Ya, ada yang merokok nggak di sini? Ada yang merokok. Sehari merokok berapa kali? Kalau saya Pak merokok ya kalau lagi pusing baru merokok. Ya, berarti rokok itu belum jadi apa? Belum jadi gaya hidup, masih gampang gitu. Kalau sudah merokok artinya harus 2 bungkus sehari, ya itu sudah konsumsi, udah makanan, nggak boleh lepas lagi, ya kan? Tapi bukan berarti nggak boleh lepas, bisa aja. Ya kita bisa lepas. Nah, kebanyakan anak SMA itu jawab itu, Pak, kami bukan yang pemadat sih Pak. Kalau lagi pusing, kalau habis dimarah orang tua, ya saya cari rokok, ya gitu-gitu jawabannya. Ya, artinya merokok kalau lagi galau. Ini tenang. Kalau
Kalau dalam kondisi seperti ini masih gampang untuk diperjuangkan. Jadi kalian kalau masih SMA, nah ada rokok yang menguntungkan kalian. Belum. Bukan berarti yang sudah bekerja juga menguntungkan, ya enggak. Kita bicara juga supaya mereka berpikir juga. Artinya mending ada uang pakai makan, dan pakai jajan, terus satu pakai tabung. Apa untungnya buat kalian merokok? Rokok tidak sehat. Yang kedua, uang berkurang. Ya kan? Uang berkurang. Sekarang satu bungkus rokok berapa? 20.000. Paling murah mungkin. Satu batang aja 2.000 an. Untuk anak sekolah ya nggak bermanfaat. Saya bilang, kenapa kalian mau merokok? Biar dilihat keren. Ya memang, karena kalian nonton iklan rokok. Iklan rokok itu, tahu nggak? Semua perokok itu akan terlihat keren. Pernah nonton iklan merokok? Yang bisa panjat tebing siapa? Yang bisa panjat tebing yang siapa? Kalau nonton iklan gudang garam? Yang merokok dong. Ya kan? Yang bisa off-road siapa? Yang merokok. Yang bisa berjelajah siapa? Jadi sengaja kasih tahu edukasi bahwa merokok itu keren. Oh ya memang keren di mata dunia, tapi tidak bermanfaat. Untuk itu saya kasih tahu ke anak-anak SMA. Kalian bukan pengkonsumsi rokok yang sangat berat, masih gampang loh. Karena banyak yang sudah konsumsi itu susah lepas, betul tidak? Gimana mau lepas? Gimana cara lepas? Tapi bukan berarti nggak bisa lepas, bisa. Kalau masih merokok karena galau-galau, putusin jangan merokok lah daripada ingat dia bikin pusing. Berarti masih bisa. Saya jelaskan mereka bahwa keselamatan itu harus ada bukti. Nah, iman saya dulu kayak iman kalian. Kayak iman kalian. Salah. Orang Kristen tapi hidup dalam dosa. Sampai saya kasih tahu ke mereka, waktu saya sekolah yang namanya satu STT waktu itu, bukan STT grafik. Saya bilang, habis belajar teologi semester 6, itu saya pergi minum alkohol di rel kereta stasiun Palmerah. Dengan siapa? Dengan banci-banci. Saya kasih tahu kalian. Tapi kalau saya itu belum diselamatkan, saya sadar bahwa saya belum diselamatkan. Karena saya tahu orang yang sudah diselamatkan nggak mungkin habis belajar Alkitab pergi duduk dengan banci-banci di rel kereta minum gratis. Menurut Anda itu benar nggak di hadapan Tuhan? Oh nggak benar bang. Oh iya betul, belum diselamatkan itu. Saya sadar itu saya belum diselamatkan. Karena dulu itu saya sekolah Alkitab loh. Saya sekolah Alkitab. Karena sekolah Alkitabnya nggak benar, jadi hasilnya nggak benar. Jadi habis belajar Alkitab capek ya kan, ajak teman-teman kita, yuk ada minuman gratis. Kita suka bohongin si banci-banci dulu. Banci-banci itu paling senang kalau ada yang temenin minum. Betul. Beli dulu lah, nanti kita ganti habis minum. Saya bilang sama teman, udah habis. Akhirnya mau lari. Kamu udah minum kan? Udah habis. Kita teman-teman kita udah siap-siap. Pas habis minumannya kita lari semua dikejar-kejar. Di sini kalian dikejar-kejar sama banci. Untuk nggak kejar sampai asrama makan malu. Nah itu orang Kristen yang nggak lahir baru. Ketika dapat doktrin yang Alkitabiah, nggak mungkin begitu. Oleh sebab itu nggak mabok lagi bukan karena tinggal di asrama, nggak merokok lagi bukan karena takut aturan asrama, tetapi karena apa? Karena sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mau tahu kalau saya bandel, bandel juga. Bandel. Ya bandel yang begitu-begitu sih. Ya orang Kristen, KTP-nya Kristen kok. Karena apa? Sempat menikmati Injil palsu yang tidak. Kita harus siap sedia. Zaman semakin bertambah, tahun semakin bertambah, iblis semakin ganas. Tuhan semakin dekat datang, iblis semakin apa? Semakin ganas untuk bagaimana supaya kekristenan ini hancur. Dan dia akan melihat siapa yang lengah dan bisa diterkam oleh dia. Lengah dan diterkam. Apakah kita salah satu orang yang lengah dan siap diterkam oleh iblis? Berhati-hati. Kau bilang berhati-hatilah, jangan sampai gagal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, ada sedikit firman, mengingatkan dan kembali. Kalau kadang secara manusia kadang kami lemah.
Oleh sebab itu kami punya firman Tuhan yang akan terus menguatkan saya, membuat hidup kami semakin hari semakin berubah. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin.